Kalau cuma bisa memberi doang, tapi nggak bisa mendapat, kita pun pendetanya sedih kok. Itu pasti keluarganya hancur berantakan. Karena keluarga lu akan sakit hati banget dengan gereja dan berpikir gereja itu perampok. Dari lahir ada orang yang ditetapkan tetap jadi miskin seumur hidup, atau ada yang sudah Tuhan tetapkan menjadi kaya seumur hidup. Maksudnya gimana nih dari ayat ini, Pastor Ezra? Boleh saya jawab dengan jujur nggak? Kita sebentar lagi ngobrol sama orang yang ceria, terus kayaknya kekayaannya aman ya, makanya. Koji yang bilang gitu ya. Suaranya sudah muncul hari ini. Hari ini kita bahas tentang kaya duniawi. Itu baik nggak sih? Nah, kita sudah tersambung bersama Pastor Ezra Sutopo dari Alpha Omega Church. Nah, ini kan Pastor Soge ya. Pastor Suge, wah, saya nggak berani ngomong. Kita langsung tanya aja deh. Amin. Amin. Shalom, Amin Ezra. kan? Shalom. What an entrance. Langsung ditodong Soge. Langsung dinubuatin Soge. I mean like, praise God. Loh ya, halo Soge means semuanya. kaya, rich. Are you Iya, rich? iya, Are you iya. rich enough? Are you rich enough? Tergantung di area apa ini. Kalau ngobrol di area kehidupan, saya percaya saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Iya. Kalau ngobrol di area keuangan, saya juga seperti manusia pada normal manusia lainnya. Iya. Selalu menginginkan yang lebih dan tidak pernah cukup. Tuh, ngaku juga. Langsung ditodongnya Normal. gitu. normal. Kalau normal. Pastor Ezra kayaknya rich boleh lah ya, tapi crazy rich kayaknya jangan ya. Crazy soalnya. I don't know. Sekali lagi sih, semua orang pasti menginginkan lebih dan tidak akan pernah merasa cukup. Iya. By the way, Iya. sebelum mulai ngobrol, saya selalu kepingin menyampaikan bahwa thank you buat Bahtera Yuda. Selalu memikirkan konten yang baik, mengangkat Yes. topik-topik yang selalu menarik, dan sekali lagi, bukan sesuatu yang cheesy, tapi saya percaya ini ketika saya selalu diajak untuk talk show Bahtera Yuda, saya selalu suka karena the topic is always amazing. Yes. And you guys coba digging istilahnya good stuff ya, akan banyak gold, akan banyak istilahnya itu hal-hal yang emas banget dari percakapan ini, saya percaya. Amen. So it's amazing. Ya, Amazing. masalahnya ini ngaku ya. Jadi siapapun ya pasti butuh duit lah. Duit itu hubungannya ke kaya lah ya. Makin banyak Iya. duitnya kaya. Tapi itu kan kaya. Kalau kita orang Kristen kan repot ya. Ada kaya dunia, ada kaya apa namanya? Satunya apa lagi ya? Rohani. Rohani gitu ya kan. Ngelesnya buat yang nggak bisa kaya di dunia. Kan saya kaya rohani. Surga aja menjadi milik saya gitu. Ini ya bukan kan? uang, ini semua berkat dari Tuhan. Nah, Wah, masih. apalagi kita waktu kecil itu Jo, Ya. lihat orang-orang kaya gitu kan, kepengen kan ya. Bahkan ada kok, anak-anak kecil itu ditanyain, kamu kalau mau besar jadi apa? Besar nanti jadi apa? Saya mau jadi bos. Nah, semua cita-citanya itu mengarah ke ujungnya kaya. Iya. Ayo, pengen jadi dokter. Ya, pengen kaya lah, apalagi ya kan. Ya ini maaf ya kalau saya terlalu menghakimi, tapi cita-cita pengen jadi kaya Raya gitu ya. itu nggak rohani ya? Nggak boleh ya? Gini sih, Pastor Ezra. kalau itu pertanyaannya, jawaban saya adalah gini sih. Semua orang itu semua manusia itu punya kebutuhan. Jadi kalau Anda lihat teori Abraham Maslow itu punya teori piramida yang dia jelaskan. Ya. Paling dasar sendiri manusia itu membutuhkan untuk bisa cukup secara makan. Berkecukupan secara makan. Nah, lalu kemudian orang membutuhkan, berikutnya orang membutuhkan kasih sayang, berikutnya lagi orang membutuhkan significance, orang membutuhkan rasa aman juga. Nah, jujur aja kadang rasa aman dan juga makan. Ngomong yang paling simpel deh, makan aja. Ini kan kebutuhan semua manusia ya. Betul. Nah, bicara soal makan aja, paling gampang adalah gini. Makan ini beda-beda. Sebetulnya semua kita nih kaya loh. Kalau hanya bicara soal makan, kita makan dengan cukup semua. Iya. Iya. Semua kita makan dengan cukup. Cuman masalahnya gini, makin kita mengerti makanan enak, nah makin kita kepingin yang lebih enak. Iya. Nangkep ya? Iya. Dan nggak jarang juga kadang yang enak itu rasanya enak dan harganya juga nggak murah. Betul. Kadang kita juga beli makanan bukan karena hanya untuk kenyang, tapi karena untuk enak, dan bahkan yang ketiga adalah gini. Yang ketiga adalah untuk merasa significance. Aku berbeda. Aku bisa makan di sini juga. Ini contoh nih. Ya. Kalau cuma mau makan daging untuk protein, rendang mah juga dimakan jadi. Betul. Empal dimakan jadi.
Tapi begitu Anda mencoba steak, dari steak yang biasa, Anda pikir, ini enak ini. Anda merasa Anda beda waktu makan ini. Mungkin, oke. Nah, lalu kemudian Anda nyoba habis makan steak yang biasa, daging lokal, Anda coba steak yang daging import. Ini lebih enak lagi nih. Nah, setelah Anda coba yang import, Anda coba lagi yang wagyu. Habis Anda coba wagyu, wah ini lebih enak lagi. Nah, sekarang kembali lagi ke teori Maslow tadi. Kita semua butuh yang paling dasar adalah makan. Tapi makan yang seperti apa? Iya. Nangkep ya? So, that's kind of like the thing. Dan itu akhirnya juga jadi manusia punya keinginan untuk punya banyak duit. Oke, itu mungkin kata-kata yang paling netral yang bisa dimengerti ya, punya banyak duit. Karena semua orang kepingin punya rasa safety. Dari rumah yang biasa, aku punya rumah, pokoknya nggak kehujanan, ada cukup. Lama-lama kita merasa rumah kita nih kurang enak, kurang nyaman, keganggu dengan ini, kita kepingin rumah yang di dalam cluster, dan kemudian kita kepingin, things go on and on, the list go on and on. Jadi yang saya catat Ezra, lo mau bilang bahwa sebenarnya kekayaan, pengen kaya itu dipacu oleh yang awalnya kebutuhan, tapi kemudian melebar menjadi keinginan. Gitu ya, sehingga bahkan ada keinginan itu untuk aktualisasi diri, misalnya dengan makan di tempat steak yang mahal gitu. Wah, ngangkat rasanya. Wow, dianggap orang yang terpandang atau gimana gitu ya. Manusia kan juga butuh aktualisasi diri juga ya kan. Jadi dipicu oleh sumber tersebut gitu ya. Sehingga orang itu jadi kaya. Pasti. Nah, kalau gitu tetap tadi pertanyaan saya belum kejawab. Jadi nggak boleh ya kayak gitu ya. Kan nanti melebar ke keinginan yang sangat menggoda dan itu kadang-kadang menjerat kita gitu. Balik lagi, kaya secara keuangan itu seperti kita bicara seperti bor. Kalau Anda gunakan bor itu untuk ngebor, drill ya. Kalau Anda gunakan bor itu untuk ngebor tembok, untuk menggunakan sesuatu yang baik, maka it's fine. Tapi ketika Anda gunakan bor itu untuk menyiksa orang dan membunuh orang, it's gonna be a different thing. Nah, demikian juga dengan kekayaan secara keuangan. Kalau Anda gunakan kekayaan keuangan itu hanya untuk self-actualization, hanya untuk nilai diri, harga diri, maka itu sesuatu yang Anda akan kejar dan Anda tidak akan mendapatkan fulfillment dari sana. Anda tidak akan pernah merasa puas. Tapi kalau Anda merasa kekayaan secara keuangan, itu adalah titipan dari Tuhan, dan Anda merasa bahwa duit itu hanya alat, nah, maka Anda akan bisa mengatur keuangan Anda digunakan untuk apapun. Contoh, karena sekarang Anda perlu juga melihat bahwa, gini ya, istilahnya ya, terima sorga, ikut Yesus, diampuni, itu gratis. Tapi menjalankan apa yang Yesus perintahkan, itu ada harganya. Contoh, semua kita terima Yesus gratis. Tapi ikut Yesus itu bayar harga. Betul nggak? Contoh nih, waktu Tuhan berkata, beritakanlah Injil, baptislah bangsa-bangsa, muridkan mereka. Nah, itu semua cost. Ada cost-nya. Contoh, kita bisa dengerin radio ini aja. Kita bisa dengerin siaran. Kita bisa lihat YouTube ini aja. Bukankah ini juga butuh duit? Right? Kalau nggak ada duit, ini semua nggak ada. Iya. Kita bisa ibadah. Kita bisa ibadah. Anda mau nyalain, Anda beli kursi aja yang gereja nggak pakai AC, mungkin nggak ada AC-nya. Tapi Anda beli kursi sekalipun, itu pakai duit. Mikrofonnya dan speakernya semuanya dibeli pakai duit. Keyboardnya pun, sekalipun itu disumbang oleh orang, yang nyumbang itu pun, dia harus bayar harga untuk bisa membeli keyboard tersebut. Betul. Dan kalau seandainya gereja itu ada AC-nya, AC-nya pun dinyalakan pakai duit, bukan pakai bahasa roh. Gue suka. Kalau seandainya pun itu disumbang oleh orang, yang nyumbang itu pun bayarnya pakai apa? Duit. Jadi kita perlu melihat bahwa gini, how do we view money? Bagaimana kita melihat uang? Kalau kita melihat uang itu sebagai nilai diri kita, maka salah. Karena nilai diri kita itu hanya di dalam Tuhan. Yes. Anda adalah orang-orang yang dicintai Tuhan, harga Anda sudah lunas dibayar oleh Tuhan. Tapi yang kita perlu tahu adalah gini, kalau ini yang selalu kita ajarkan di gereja kita tuh setiap tahun kita akan bahas tentang duit selama 1 bulan, 1 tahun, 1 kali. Dan
Gak usah takut, gak usah takut. Bukan perpuluhan 1 bulan, tenang. Enggak. Justru kita ngajarin, karena ini hati kita ya, kita kepingin orang Kristen itu bijak dalam mendapat, bijak dalam mengelola, dan bijak dalam menggunakan 3 area ini. Orang Kristen harus pandai bijak mendapat, mengelola, dan menggunakan dalam keuangannya. Kalau cuma bisa memberi doang, tapi nggak bisa mendapat, kita pun pendetanya sedih kok. Itu pasti keluarganya hancur berantakan. Anda bisa memberi, tapi nggak bisa ngatur buat keluarga saudara. Kita pun sedih sebagai pendeta. Karena keluarga lu akan sakit hati banget dengan gereja dan berpikir gereja itu perampok. Banyak orang yang berpikir seperti itu loh, brother. Exactly, bro. Ya, makanya kita ngajarin keseimbangan ini, mendapat, mengelola, dan menggunakan. Nah, oleh karena itu kembali lagi ke pertanyaannya Bro Gideon tadi. Apakah kita kalau jadi kaya itu sesuatu yang salah? Kalau kita cuman kalau kita nganggap duit itu sebagai tuan kita, dia mengendalikan kita, maka dia adalah tuan yang jahat. Tapi kalau uang itu adalah alat, ya jahat. Tapi kalau uang itu adalah alat, dia adalah alat yang sangat baik. Buat pendengar boleh catat ini sekali lagi. Kalau uang itu jadi tuan buat Anda, ya, dia akan jadi tuan yang sangat jahat. Tapi kalau uang itu jadi alat, dia akan jadi alat yang sangat baik. Nah, oleh karena itu kita harus bisa menata hati kita untuk bagaimana kita melihat kekayaan secara keuangan ini. Jadi kalau uang cuma hanya sebagai achievement buat kita aku kepingin membuktikan kepada papa mamaku, aku kepingin membuktikan kepada teman-temanku, aku kepingin membuktikan kepada saudara-saudaraku, Anda akan capek dan Anda tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena kalau Anda sudah mencapai suatu level, Anda akan terlalu bangga. Dan bangga terhadap siapa? Bangga terhadap diri saudara. Aku bisa, aku hebat. Dan itu salah banget. Padahal kalau kita punya kekayaan secara keuangan, itu semua anugerah dari Tuhan. Semua itu titipan Tuhan. Kalau Anda merasa itu achievement saudara akan jadi orang yang greedy, lebih greedy lagi, lebih rakus lagi. Dan Anda akan merasa jadi orang yang sangat pelit. Anda merasa, enak aja, gue yang kerja orang lain mau minta-minta. Gue yang kerja orang lain, Anda merasa this is me, it's different. Berarti yang saya tangkap uang itu jangan sampai jadi goal akhirnya kita. Tapi cita-cita kita itu ada sendiri yang dari Tuhan gitu kan. Uang itu hanya sebagai berkat dari Tuhan di perjalanan kehidupan kita gitu ya, Ko Ezra ya. True, benar sekali. Uang itu sekali lagi cuman alat. Gitu aja sih. Hati-hati tapi ya. Cuman alat dan titipannya dia lebih banyak. Toolsnya dia lebih banyak. Saya mau tanya itu Pastor Ezra. Di 1 Samuel 2 ayat 7 itu kan tertulis, Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Nah, apakah maksud ayat ini bahwa dari lahir ada orang yang ditetapkan tetap jadi miskin seumur hidup, atau ada yang sudah Tuhan tetapkan menjadi kaya seumur hidup? Maksudnya gimana nih dari ayat ini, Pastor Ezra? Boleh saya jawab dengan jujur nggak? Yes. Ya boleh lah, memang harus jujur lah. Jangan bohong. Masa pendeta bohong? Jawabannya adalah yes. Ayat itu bicara soal kedaulatan Tuhan. Dan kita nggak usah takut. Emang contoh ini. Tuhan bilang, di firman Tuhan dikatakan, Firaun itu aku ciptakan untuk jadi sparring partnerku. Iya. Same thing. Dengan orang yang memang gini, saya kenal dengan bermacam-macam orang. Ada orang yang dia lahir dari perut mamanya udah kaya. Saya punya teman yang gini, matiin AC rumah aja nggak ngerti caranya kok. Karena AC-nya nggak pernah mati, nyala 24 jam 7 hari. Minta alamatnya, Pastor, saya bisa tinggal di situ kayaknya. Tapi saya juga punya teman yang gini. Saya kenal orang yang gini, dari usia muda sampai usia tua. Dia berada di usia, sekarang mungkin 70 lebih ya. Aku pikir aku yang diceritakan. Tapi selama hidupnya, menurut saya orangnya adalah orang yang baik. Takut akan Tuhan. Dia mengerti menata bahwa bahkan seorang ibu ini adalah wanita. Wanita ini, ibu ini bahkan dia membiayai keluarganya. Dia menghidupi keluarganya. Nah, izinkan saya berkata kepada Anda semua, ibu ini adalah ibu yang sangat takut Tuhan, peduli Tuhan, dan menurut saya ibu ini berhasil mendidik anak-anaknya.
sekolahkan semua sampai selesai, menikahkan anak-anaknya. Dan ibu ini tidak hidup dalam kelimpahan. Ibu ini kalau secara keuangan ya, hidup secara keuangan, dia nggak hidup dalam kelimpahan. Dia orang yang pas, biasa aja. Kadang saya dalam hati bertanya, Tuhan, seperti ayat tadi itu berkata, saya juga punya ayat-ayat yang saya bisa jelaskan bahwa, hey, jadi kaya itu nggak salah kok secara keuangan. Jadi kaya secara keuangan itu tidak salah. Tapi saya nggak bisa berkata ibu ini tidak diberkati loh, nggak. Ibu ini diberkati Tuhan, mungkin bukan secara area keuangan. Tapi ibu ini tidak pernah merasa iri dengan orang lain. Merasa, Ezra, aku udah melayani Tuhan. Dan dia kalau pelayanan habis-habisan. Ezra, aku melayani Tuhan, aku kerjakan yang terbaik buat keluarga aku, kok hidupku susah. No, dia adalah orang yang terus berjuang. Dia lakukan yang terbaik buat suaminya, buat anak-anaknya. Dan saya melihat ibu ini adalah orang yang sangat diberkati. Karena dia nggak melihat uang ini sebagai tuan. Dia nggak melihat uang ini sebagai achievement. Tapi dia lihat uang ini cuma jadi alat. Kalau gue dikasih alat ini, thank you. Gue nggak dikasih alat ini terlalu banyak, ya it's okay. Life must go on. So itu kita perlu melihat, yes, ada orang yang memang diizinkan oleh Tuhan untuk punya banyak duit. Ada orang yang memang diizinkan oleh Tuhan untuk lu biasa-biasa aja. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Seperti itu. So kita perlu mengerti itu juga. Dan kita nggak usah istilahnya kayak kalau Anda mau tanya sama Tuhan juga silahkan. Kalau nggak dijawab juga jangan kaget, istilahnya gitu ya. Tapi kalau Anda bertanya, bisa nggak aku mengerubah situasiku? I mean, saya nggak tahu. Kadang bisa, kadang nggak bisa. Kembali lagi, semua itu hanya seizin Tuhan. Ezra, bisa mengubah situasi, tapi kan dunia mengajarkan. Ya makanya jangan malas. Jangan kerja jangan gitu-gitu aja. Karena ada yang bilang tuh harus kerja keras. Kalau pergi kerja harus sebelum matahari terbit. Pulangnya jangan ketemu matahari. Maksudnya sampai malam untuk kerja keras gitu kan. Jadi saya perlu ya siaran di sini setengah 5 pagi sampai jam 6 sore gitu ya. Kan dulu kita pernah gue. Aduh. Enggak, masalahnya kan gitu ya. Tadi lu bilang bahwa ya kita juga mesti berusaha untuk itu gitu. Ya. True, betul. Kita usaha. Padahal di satu sisi Amsal 10 ayat 22 itu mengatakan bahwa kerja keras itu tidak menambahinya. Susah payah tidak menambahinya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya gitu. Gimana berarti? Exactly. Nah, kalau buat saya gini, yang pertama, kita jangan ngomong kerja keras. Kerja keras itu sesuatu hal yang salah. Tapi harus kerja dengan bijak. Ini. Apa bedanya nih? Karena gini, kalau orang kerja keras, misalnya dia mengerjakan A, dia kerjakan pagi sampai malam, hasilnya nggak bagus. Padahal waktu dia mencoba melakukan hal B, dia kerjanya pagi sampai sore, tapi hasilnya maksimal, lebih daripada yang pertama. Nah, kita juga perlu ngelihat ya, istilahnya kita perlu kerja bijak. Tapi ketika saya menyampaikan ini bukan berarti kita harus malas. Anggap ya? Bukan berarti kita harus malas. Oh, ya udah, katanya nggak usah kerja keras, kerja bijak. No. Orang yang bijak akan kerja dengan semangat. Tapi orang yang kerja keras belum tentu kerja dengan bijak. Ya, bisa saja kerasnya karena keterpaksaan untuk ngejar kekayaan itu, bisa jadi kan. Ya, ataupun juga dia cuman istilahnya apa? Dia cuman muter aja, dia nggak mikir. Ini bener nggak ngerjainnya? Banyak orang yang kerja seperti itu. Wah, dia kerja luar biasa, pagi sampai malam, lembur dan lain sebagainya. Tapi yang dikerjain itu salah semua. Hasilnya nggak baik. Jelek, dikomplain orang terus. Ya, tapi aku sudah kerja, kamu nggak tahu aku nih dari pagi sampai malam. Ya, tapi lu kerjanya nggak bener. Gini gak loh, bijak, Om, gitu ya. Om nggak usah kerja dari pagi sampai malam, Om. Om, saya belikan alat ini 6 jam selesai deh, Om. Exactly. Dengan Kalau teknologi kadang-kadang membantu. Saking dia nggak ngerti aja gitu ya kan. Iya. Tapi balik lagi, memang itu selalu adalah tension di antara kedua hal itu ya. Istilahnya Tuhan kasih kita otak dan Tuhan kasih kita otot untuk berstrategi dan juga melakukan dengan semangat. Tapi Tuhan juga kasih kita lutut untuk kembali lagi ke bawah kaki Tuhan. Tanya sama Tuhan, Tuhan apakah Tuhan berkehendak atas hal ini? Tuhan apakah Tuhan berkehendak atas hal itu? Kalau seizin Tuhan, thank you. Kalau Tuhan nggak izinkan, I'm still gonna praise you. Aku tetap akan memuji Tuhan. So itu yang perlu, emang selalu adalah dua hal yang harus kita combine dan kita temukan.
Seperti tadi ibu yang saya ceritakan, ibu itu bukan nggak kerja keras, dia kerja keras banget. Itu satu-satunya karunia yang dia punya dan dia kerjakan. Tapi kembali lagi, kalau Tuhan nggak izinkan, ya itu Anda nikmati aja apa yang Tuhan izinkan. Kira-kira seperti itu sih. Ya. Baik, saya udah dapat beberapa poin. Jadi artinya kaya, it's okay, Jo. It's okay, nggak salah kok ya. Jangan sirik sama orang kaya gitu ya. Sirik petanda Anda nggak mampu. Tapi masalahnya kita jangan jadikan kekayaan itu sebagai satu kesempatan kita untuk aktualisasi diri, untuk sombong-sombongan. Atau target hidup juga. Untuk target hidup. Nah, menjadi target hidup, apalagi sampai menekan orang. Nah, itu kan wah. Aduh, yes. Parah itu ya kan. Jadi kalau saya boleh tambahkan ya, Tuhan itu nggak alergi dengan kekayaan material. Saya kalau boleh ceritakan Abraham di Kejadian pasal 12. Tuhan yang sendiri yang ngomong. Sangat kaya raya. Aku akan memberkati orang. Tuhan sendiri ngomong, aku akan membuat kamu namamu jadi masyhur. Aku akan memberkati kamu sampai kamu ini jadi terkenal. Dan Abraham terkenal banget, dia kaya raya banget. Anaknya Ishak, dia menabur, juga kaya raya, menuai berlipat-lipat. Sampai istilahnya gini, Abraham waktu dia punya keponakannya Lot, mereka hidup bersama sampai kekayaannya itu nggak cukup di negeri yang mereka tinggalin. Can you imagine that? Anda bisa bayangkan, istilahnya ada orang kaya di Indonesia yang sampai Indonesia ini nggak cukup untuk menampung kekayaan si Mr. X tersebut. Anda bisa bayangin. So I mean he must be crazily rich. Anda bisa bayangkan lah. So Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan Abraham dan Ishak. Dan itu adalah Tuhan kita. Kalau dia berkati orang, lu diberkati, lu bakal diberkati lebih daripada yang lu bisa imajinasikan. Anda akan diberkati lebih daripada imajinasi saudara. Kalau cuma mikir punya private jet, Tuhan bisa kasih 12 deh. Sampai Anda nggak tahu private jet saudara yang mana dan di mana. Tapi masalahnya properti Tuhan bisa lakukan. Properti sekarang tuh nggak jet, nggak kayak zaman Abraham, Ishak, mungkin kambing, domba. Properti zaman sekarang tuh kripto, jadi selalu ada tempat lah ya. Esra, kita melebar kemana-mana ya. Tapi saya bakal amazing kalau misalnya salah satu founder dari Alpha Omega Church kemudian menjadi top 10 Forbes gitu misalnya, orang terkaya. Gitu. Waduh. Well, itu jujur aja sesuatu yang tidak kita impikan. Tapi kalau Tuhan izinkan terjadi, kita juga nggak nolak. Like seriously. Iya. Itu cuma bonus ya, Pastor ya. Balik lagi ya. Bukan tujuan hidup. Baik. Cuman alat. Ya. Tapi boleh deh kasih kesimpulan Pastor Esra biar Sobat Bateri dia lebih nangkep lagi ya. Pesan dari Pastor Esra mungkin. Kaya duniawi itu baik nggak sih sebenarnya? Silakan, Pastor Esra. Sekali lagi saya perlu menjelaskan bahwa jadikan uang itu alat. Karena dia adalah alat yang baik, tapi dia adalah Tuhan yang jahat. Jangan biarkan hati kita dan pikiran kita didrive, dikendalikan hanya dengan harta. Anda rugi banget. Tapi biar hati Anda dan pikiran Anda dikendalikan oleh Tuhan, dan uang itu jadi alat. Kalau Tuhan izinkan ada banyak alat, thank you. Kalau Tuhan izinkan alatnya nggak terlalu banyak, juga thank you. So dengan begitu kita bisa menghidupi kehidupan ini nggak rasanya kompetitif, nggak rasanya nggak terima terus, tapi kita bisa mensyukuri dan menjalani yang terbaik dalam kehidupan ini dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada saudara. Sekali lagi, buat saya sekalipun, saya berusaha menata diri saya seperti itu. Saya juga manusia seperti Anda semua. Kadang lihat orang pakai lebih bagus, kita bisa merasa, wow, kapan ya aku? Dan kita bisa merasa, aku juga kepingin orang itu kok diberkati. No. Berkat itu bukan masalah duit. Tapi berkat itu adalah bagaimana kita bisa menata hati kita, membuat duit itu jadi alat yang baik, bukan jadi Tuhan yang jahat. Seperti itu ya. Oke, tentu saja lewat kekayaan itu Tuhan dimuliakan lah. Jangan sampai yang diri kita dimuliakan. Betul. Sampai menjadi Lord Jonathan atau Lord Gideon. Waduh. Terlalu banyak alat sampai memperalat orang lain malahan ya. Oke, Ezra, thank you brother. Iya.
Tapi sebelum pergi, you. Pastor Esra, kalau Thank you. misalnya Sobat Redia mau follow Instagram, mau kenalan sama Pastor Esra, mau diberkati juga dengan obrolan bersama beliau, silakan ya. Anda bisa follow di Instagram, namanya Ezra_Sutopo, SOETOPO. Di situ ya, Anda bisa follow. Yeah, thank you. Bisa kenalan Thank di you. situ ya. Juga Oke. tolong follow dua orang yang sangat luar biasa ini. Ya. Enggak, saya nggak usah di Batra di-follow. Yuda, mereka mendedikasikan dirinya. Enggak, saya nggak usah di-follow. Sudah banyak followernya Udah ya? kaya. Soalnya Saya percuma kalau follow Koji nggak di-follow back. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.